Jumpa lagi dalam ibadah GBM di tempat ini. Lambaikan tanganmu sebagai tanda kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ini tepuk tangan dengan meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa syafaat. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan akan disampaikan oleh Bapak Tuhan. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Kristus, mari kita perkatakan Pentakosta ketiga bersama-sama. Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Australia. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berdoa syafaat. Ora patakana msikira mole dikiri Allah al-aimo ora patakana msikira mole dikiri Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Hanya oleh kasih kami rahmat-Mu, kesetiaan saat kami gereja 43, oleh kami semua yang beribadah pada pagi ini Tuhan. Tuhan, biarlah lawatan-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kudus memuliakan ibadah yang kedua ini Tuhan. Roh Kudus, ambil alih ibadah yang sahabat minggu ini ya Tuhan, dari awal dengan akhirnya Roh Kudus ambil alih. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan berkenan Tuhan saat ibadah kedua itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Akan berdoa Tuhan sakit berat Tuhan bagi pembicara dan ibadah yang kedua itu Tuhan. Tuhan, Kau berbicara secara khusus pada hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus supaya berkuasa menguasai hamba-Mu Tuhan. Biarlah dinyatakan kehendak-Mu syati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga sungguh kehendak-Mu yang dinyatakan dalam semuanya. Kami semua diberkati Tuhan. Kemudian nama Tuhan Yesus dinyatakan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani ibadah yang kedua ini ya Tuhan. Baik guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Semua pekerja yang bertugas dalam bulan hari ini, Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami melakukannya dengan penuh kesungguhan kepadamu ya Tuhan. Kerinduan kami untuk menyenangkan, menyukakan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gembala pembina kami ya Tuhan. Bapak Dr. Dr. Isi Nunikonya Tolajo,
beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berbicara kepada hamba, ternyatakan isi hatimu karena melihat hamba-Mu Tuhan sebagai gembala sidang kami, gereja kita seluruh Tuhan. Terima kasih, berkati gembala kami, Bapak Pendeta Budi Sasa, maka semua kepala-kepala Jumat di gereja, di bawah naungan gereja. Bapak Pendeta Dr. Isun di Konjon Prabu, Tuhan berkati. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, terima kasih. Diberkati Tuhan kembali kami Tuhan, mari kita angkat tangan kedua tangan kita. Ora pada kira berkati hamba Tuhan kembali kami kerjaan tiga. Bapak Pendeta Daniel bersaudara ya Tuhan, Kau berkati bila otoritas kuasa wibawa yang datang pada Tuhan, pengurapan Tuhan secara khusus hamba Tuhan kepala Jumat kami di tiga, berkati segala hamba, berbicara segala hamba ya Tuhan, nyatakan segala kondisi hati pada hamba Tuhan, berkati keluarganya, istrinya, pendeta itu anaknya Tuhan, berkati. Diberkati wakil kemajuan kami tiga, Bapak Pendeta Andi Sugarto, isinya Ibu Pendeta Mewin, anak cucunya Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih atas hamba-Mu Tuhan, terima kasih. Berkati orang Plata kasih, berkati semua kami jemaat-jemaat Tuhan. Roh Kudus berbicara lebih lagi pada kami. Biar roh takut akan Tuhan, roh lapar hasil iman Tuhan, kebenaran Tuhan, Tuhan keselamatan kami, mengasihi kami terus ya Tuhan. Terima kasih hidup kita selalu mengutamakan Tuhan, mengenalkan Tuhan, terus berharap percaya pada Mesias. Terima kasih saat ini kami berdoa Tuhan. Salam bangsa Israel. Tuhan diberkati bangsa Israel, bangsa pria biksan. Kau berkati mereka selalu, berkati. Dialah hujan mata keselamatan di atas mereka Tuhan berkati. Salam Yerusalem, diberkati kota Yerusalem, kota Krismatan, kotamu yang diberkati air, udara, tanah, penduduk kota yang berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih saat ini. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, Presiden Maruf Amin, Menteri kami di pemerintahan dan pusat sampai daerah Tuhan. Berkati mereka semua. Lo takut Tuhan berkuasa menguasai mereka. Berkati keamanan bangsa Indonesia. Berkati abrisnya TNI Polri. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Dan puji nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Roh Kudus sempurnakan doa selamat kami pada pagi ini. Kemudian nama Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Yesus selamat kami selalu. Haleluya. Amin. Tuhan. Kita perkatakan Mazmur 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata Tuhan, tempat perlindunganku dan pupuk tanganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap buruk dan penyakit sampar yang musuh. Dengan pakaian dia akan melindungi kau. Dua sayapnya aku akan melindung, kesetiaannya yang berislah dan pagar tembok. Engkau tahu takut daripada saat malam dan pangan kembang di siang. Dan penyakit sampar yang jalan dalam gelap dan penyakit ular yang mengamuk di bawah kita. Walau 1000 orang berbaris isimu dan 10.000 setang kamarmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya melukainya matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang hasil. Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang mati telah kau buat tempat Tuhan. Kalau kita tidak akan minta kamu dan pula tidak akan dekat pada kita. Mereka akan pakainya padamu untuk jaga kau segala jalan. Mereka akan menantang kau di atas kakimu jalan. Singa oleh Tuhan akan melangkah. Kau akan meminta anak singa maka sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan memberikannya. Aku akan menterinya, sebab ia mengenal namaku. Ia seru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesehatan. Aku akan memberikannya dan memuliakannya. Dengan padamu akan kukenyangkan dia dan akan memberi kepadanya. Selamat datang. Amin. Sekarang duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan mendengar warta Jumat sepekan untuk Evangelia. Silakan.
Shalom saudaraku, Tuhan Yesus shalom. Ya, puji Tuhan. Yang pertama pengumuman tambahan adalah tanggal 25 April ya. 25 April pukul 16.00 di tempat ini ada WBI. Mana WBI? Angkat tangan. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan lupa ya ibu-ibu bisa datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita bersama-sama di tempat ini. Terus dilayani khotbah dengan Bu Yuni, WA Dipa. Haleluya. Sehingga Bu Erika dan Bu Merin. Biasa. Pendoanya Oma Yeti. Haleluya Oma Yeti. Soundman-nya Yogi ya, saudaraku. Ya, jangan lupa ya saudaraku, di sini memuji menyembah Tuhan. Amin. Oke, pengumuman yang kedua untuk pekerja, untuk leader dan pembicara untuk bisa hadir ke tempat ini hari Senin besok ya saudaraku. Untuk kita mau ada evaluasi gereja, ada pengarahan dari gembala. Amin saudaraku. Jangan lupa besok jam 19.00 sampai dengan selesai di tempat ini. Amin. Oke, pengumuman berikutnya tanggal untuk tanggal 11 Mei dan tanggal 25 Mei itu youth diadakan lagi. Mohon perhatian anak-anak muda, orang tua bisa mendorong anak-anaknya untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau beribadah memuji menyembah tempat ini bisa untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan tempat ini. Amin. Yang khotbah untuk tanggal awal minggu Mei dengan Ko Felix. Minggu kedua bulan Mei-nya, yang kedua nanti di poin berikutnya lagi ya, saudara ya. Untuk wasit liga nanti di grup. Oke, untuk nanti sebelum ibadah dimulai nanti ada pengurapan sekolah minggu ya. Untuk yang berulang tahun ya bisa maju ke depan nanti sebelum firman ini himbauan. Terus sama satu lagi pembagian sertifikat penyerahan anak sama baptisan selam. Nanti disebutin satu-satu setelah sebelum firman Tuhan nanti. Mungkin itu aja dari saya. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey yang telah menyampaikan pengumuman. Kita akan memberikan persembahan pertama Bapak Ibu Saudara. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau kami telah diberkati selama sebulan ini Bapak. Berkat kasih karunia melimpah bagi setiap kami. Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini. Layakkan dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu atas segala jiwa-jiwa di Empang 3 ini Bapa. Biarlah setiap jemaat-Mu, para hamba-Mu telah akan memberikan persembahan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Kita diberkati. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sejauh nyata bagiku, hikmat kebajikan
hikmat Tuhan yang luar biasa, penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Yesus. Datang kepada Tuhan dengan segala yang ada dalam dirimu. Angkat semua beban, letih, lusuh, dan berberat berat. Datang kepada Yesus, pribadi yang begitu indah. Semua kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kita. Kami bersyukur. Mari saya ajak jemaat Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia Rabbuni, Yesus masih akan bakar.
Jangan tengok kiri kanan, fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Nyanyi puja bagi Tuhan.
Kami percaya menjelang kedatangan-Mu banyak orang bertobat. Setiap suku, kaum, dan bahasa sujud menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, yang memberikan tempat kami di surga, yang memberikan kami keselamatan kekal daripada Yesus Kristus. Setiap umat percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah pegang keselamatan, sama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan. Dia Raja di atas segala raja. Tos kiri kananmu, tos kiri kananmu. Katakan, serukan nama Yesus, serukan nama Yesus, serukan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on. Hey. Biasakan tergoyahkan, amin. Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia membuktikan Yesus bangkit dan hidup ada di antara kita semua. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terdahsyat dan termulia kepada Yesus Kristus. Dia Raja Kemancar.
memberikan persembahan kedua. Mari semuanya melayani Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lama. Sama saudara, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dong suaranya. Tuhan Yesus baik. Berikan pertolongan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setia untuk selalu berkataku bagiku. Hari berganti hari, amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita akan mengikuti anak sekolah minggu atau yang ulang tahun saat ini. Silakan. Bapak Kepala Ibu Rapi. Ya, untuk anak sekolah minggu bisa berada di sebelah kanan. Untuk youth dan GC bisa di sebelah kiri. Dan untuk yang berulang tahun pada bulan Maret bisa maju ke depan di sebelah kiri. Youth dan GC. Dewasa muda bisa bergabung di sebelah kiri. Saudara yang terkasih, mari kita pakai berdiri, kita tumpahkan tangan kita, arahkan tangan kita kepada anak sekolah minggu generasi penerus gereja Tuhan UGC. Bapak, terima kasih Tuhan, ini waktunya Pentakosta ketiga. Ini waktunya di mana Kau akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa. Saya percaya anak-anak kami di tempat ini adalah generasi Yeremia yang telah Kau janjikan itu Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, UGC, Tuhan semuanya Engkau pakai dengan dahsyat untuk menuai jiwa-jiwa pada akhir zaman dengan cara-Mu. Terima kasih Bapak, Kau berkati pertumbuhan anak-anak kami, pertumbuhannya sempurna untuk anak-anak sekolah minggu, jasmani rohani jiwaninya, tubuh jiwa rohnya,
semuanya bertumbuh dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau penuhi dengan kecerdasan, kepintaran, hikmat surgawi Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta mati-mati kepada Tuhan Yesus, yang akan menjadi kebahagiaan, teladan bagi keluarga, gereja, dan bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami dimanapun berada, manapun kebanggaan pimpinan kita di seluruh atasnya, Kau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Mereka menjadi berkat untuk setiap kesempatan waktu kehidupan mereka dimanapun Engkau tempatkan. Bapak, pendidikannya, sekolahnya Kau berkati, lingkungannya Kau berkati. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Guru-guru sekolah minggu yang mendampingi pendidikan hikmat marifat surgawi dan kemuliaan menyatakan atas mereka dan impartasikan kepada anak-anak sekolah minggu yang mereka dampingi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dirilah mereka dianggap Kau tidak pernah kembali sia-sia. Anak-anak UGC Tuhan, mereka bertumbuh di sekolahnya, di tempat mereka bergaul, menjadi terang dan menjadi terang Tuhan. Karena mereka adalah terang yang telah Engkau firmankan itu ya Bapak. Mereka adalah terang yang menerangi jiwa-jiwa di sekitar, lingkungan di sekitarnya. Mereka menjadi garam dan terang, menjadi teladan di mana mereka berada. Berkat pendidikannya, pergaulannya, lingkungannya, masa depannya ada di tangan-Mu. Engkau akan mengangkat mereka tinggi bagi Raja Wali. Mereka menjadi umat pemenang bahkan lebih dari pemenang. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang mereka rindukan di dalam pekerjaannya, Engkau sumber dari segalanya itu akan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua pergumulan yang mereka gumulkan Tuhan, Engkau menjawabnya Bapak. Karena kami percaya saat Engkau memberkati anak-anak kami tidak akan pernah setengah-setengah, tetapi sepenuhnya Engkau memberkati mereka, memakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri mengurapi dari tempat yang tinggi, mengurapan dan surga turun atas anak kami di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bila kami Bapa, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Salam Bapak Ibu semuanya. Sebentar kita minta waktu untuk penyerahan beberapa sertifikat baptis dan penyerahan anak yang sudah selesai. Pertama kami panggil orang tua Ravalona Patricia Hermanto untuk maju ke depan. Salaman. Iya, siap. Yang berikutnya kami undang Audrey Melody Quincy Purnomo. Yang berikutnya kami undang Kenzo Liniar Amadi Purnomo, kita Permada, orang tua wanita.
Yang berikutnya untuk dua dari ranting Surabaya, Dev Aldana Widiana, Wilson dan Penjo, boleh diwariskan ke Bu Dewi. Lihat dulu Bu. Bu lihat sana Bu. Oke. Udah. Oke, foto dulu. Tuh dulu, kita nyingkir dulu. Gak apa-apa. Mana kau dia beri? Dia beri mana? Sini dulu. Sebentar, kau pelik. Jangan di depan satu nih, udah pakai dasi. Pak. Kebetulan gimana? Pak, oh, nggak apa-apa. Jempolnya mana? Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah. Tergenapi janji Tuhan, amin. Biar kita mengembang ke kiri dan ke kanan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Emang tiga, empat itu orang biasa, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidup. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup berubah. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan akan disampaikan kepala pembina kita. Silakan saudara. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun, dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Maka Tuhan menghendaki agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan, tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta, sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh, supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan
dan jauhilah kejahatan. Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani, jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah. Itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai 4 yang berkata demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan dengan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda,
dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicoba iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan juga berpesan kepada kita bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang kamu butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya.
iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk pada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi, bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta yang hijau pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hypergrace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, "Semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Endahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang, katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, jauh hari baru, jalan dalam persaudaraan, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita umat pemenang,
suka berbahasa roh. Yang suka berbahasa roh, suka berbahasa roh. Oh, ya Allah. Berdoa buat anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi Tuhan Tuhan atas terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan petugas perjamuan. Lalu kita doa sebentar. Lalu kita WL Singer silakan maju. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk doa puji penyembahan yang kami boleh naikkan. Biarlah semua yang kami boleh lakukan dalam ibadah hari ini boleh menjadi baik harum di hadapan-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih kamu mengurapi kami, jangan melawan kami Tuhan. Sehingga kami memiliki kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Kami boleh tuntunan yang baru daripada-Mu. Untuk kami boleh menjalani hari keseharian kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Layakan kami, sucikan kuduskan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh masuk dalam perjamuan ini dengan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita bagi sendiri Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu
Engkau ya Aba. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini buat kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjalanan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang minta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Kau akan memberikan berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibetulkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara dengan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan mau melihat anak-anak di angkat tangan di hadapan-Mu. Saat ini sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, untuk menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kekuasaan, terima Tuhan, terima kasih, Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Yesus berkati. Saudaraku doa makan dulu buat yang ini. Silakan.
Makan. Doa makan. Oke. Ada makanan kedua yang Bapak. Ada P2 tadi dari Bu Eko menyusul. Ayo kita tundukkan kepala. Ambil posisi dulu saudara. Kita berdoa sebentar ya. Om Andi, silakan. Kami bersyukur buat hadiratmu yang luar biasa. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah sudah selesai. Saatnya kami juga akan menikmati berkat makanan siang hari ini Tuhan. Sebelum kami menikmati makanan minuman, kami berdoa suci dan kuduskan. Biar makanan minuman ini boleh menjadi kekuatan kesehatan tubuh kami, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kau juga memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan Ibu Eko, memberkati berlimpah-limpah dalam segala aspek kehidupannya, pekerjaannya, kesehatannya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan yang kedua. Aku bawa apa sih? Makan belum makan. Wih, aku suka banget. Apalagi kali bikin Bu Eko. Oh, jadi lapar aku Bu Eko. Tadi kamu nggak makan kan? Jadi sekarang aku makan deh. Tadi kan aku nggak makan. Hati-hati Angel. Angel, Adi, Glory, Angel.
Ih, dari mana tuh? Makan lagi yuk, makan lagi. Kosong. Gimana? Ini beda. Saya tolong lihat di bawah sih, kamu nggak bilang di jantan di bawah. Saya tolong lihat di jantan di bawah. Ya, sama suami saya. Gue mau Bisa. Ngeri bisa. Bebek juga ya, Sus? Bebek doyan. Kalau bikin bebek enak banget deh. Jaga makan. Itu dijaga. Ini makan ini. Sini kasih aku aja. Tidak boleh. Kan mau tak ambil nak. Yang ada lagi. Oh, nggak suka. Sorry, pastinya dong. Mau. Wah, bagus siapa? Kok pakai? Ya. Tasnya habis. Apa ini, Kok? Mana yang mau makan boleh. Ada di bawah. Aku mau ngambil makaroni lagi yang banyak. Ada piring kok. Tasnya habis. Apa sih ini yang enak? Diambil di booking. Kita mau pis makan gua masuk nanti. Aji ngambil nasi ya. Ini makan nasi. Gua makan tempe rasa. Tempe pakai sambal ya. Memang nggak boleh, gua aja udah. Mama, dari zaman ada Hawa, namanya dulu memang enak. Kerja mana sih? Ambil jus bilang dari zaman ada ada loh
Baju Glory satu terus ya. Terus besok Pak. Depan. Ini banyak mau cium dulu. Boleh naik ke Iya, pulang bilang. Pulang dong, kan Glory, saya. Mau panas kok. Iya, iya. Jadi aku mau gorengan aja nih. Iya. Hidup gue gendong. Makan apaan lu? Ulang. Kenapa ya? Udah tadi gue lihat. Tadi sih dia mewah. Pasti cuman ini maninya aja ikut lagi kita bisa soalnya kalau mau pindah lagi ke Mei dibahas mulai gitu Ya. enak aja lu yang aja lu Leng sama 25 jam 4 sore. naik tangga aja Satu hari apa? sasarannya suami Apa ya? enggak lah karena lo kan bilangin ya yang banyak yang buat main sama tetangganya kalau ini kencur karena mau panas Pak Joko sih aja disamperin saya nggak pernah ngadu nggak pernah sekalipun udah bilang gitu Pak Jokonya yang dimarah-marahin nggak di sini ya Benar nih. gimana nih Pak Joko tuh ngadu-ngadu badannya Pak Joko gimana ya Pak Joko sih diem aja Pak Joko yang nggak terima telingannya panas Pak Joko disamper Ya, hati ya. Saudaranya Pak. Iya, langsung disuap pada Joko tinggal di Joko. Mbak Koding semua kampung. Lu yang mau gak, Sus? Tanggal berapa sih? Cincin mau enggak atau ART biasa? Anak siapa yo? Oh iya sih Tempat makannya kasih Cika ya? Joko tempat makannya kan kasih Cika. Kalau jangan mikir dulu. Rapalona. Rapalona pasti sehat terus ya. Rapalona. Karena kau menamai dia Titip tuh seminggu doang. sehat terus. Baik. Jadi kasih gini. Baik. Kasih apa? Rapalona. Rapalona kan artinya alat penyembuh. Jadi dia pasti selalu sehat. Kasih
Kasih apa bang? Oh, jadi sama bapak. Dia aja nggak ketularan ada deket. Kamu nggak lihat kayak mama biasanya. Kalau gua mau, ya ini makanya sayang. Dia kan udah sama Cika. Ya, betul kalian. Ayo lah melihat kita Alias. Alias, sorry. Ya sih ya. Ayo Alias. Umur 4 bulan. Tapi gemunya kan asli. Lu berdua sama Cika gantian. Cika panggil lu. Yang dia kedua. Iya, Alia. Ayo Alia. Atau Cika kedua. Ini adanya ya bener-bener ya. Ayo Alia. Enggak nih emang nih. Iya yang panggil Cika. Sini aku tatain dah. Aku tatain dah. Aku mana? Ya ampun, aku udah tahu tangan ya. Ada yang mau dia terus ya. Udah tahu dia. Habis. Sayang. Ya ampun, banyak Aku udah cuci muka. Jadi boleh. Habis Pak, saya bukain Pak. Iya itu kualitas kan. Kopi. Satu rumah itu, Pak. Iya. Enak Kopi. Udah pernah. enak. Itu yang pinggir kali panjang itu. Oh, di dalam rumah enak. Adem asli. Dia katanya enak tenang. Terus rumahnya enak. Belakang apa itu rasanya. Di belakang masih ada tanah. Ya nggak maksudnya daerahnya itu kan ada yang kalau kita dari STN kali panjang itu. Oh, Pak minggu ini Pak. Karena saya di dalam Iya. Oh, kata mereka nakal dia udah. Kata lagi dia mau panggil kita untuk buka. Tunggu setel dulu. Rapi. Di depan. Ayo. Ya, enggak itu. Tapi kan udah berarti kan kalau sini tuh pindah aja di rumah. Mendingan sekalian dapet sekarang. Aku biar ada tetangga. Rumahnya di kosong, gue kosong, kok kagak punya tetangga. Itu ya kan beli Paul langsung ya. sama. Iya, tetangga. Kan Nanti itu yang langsung paling dapet tiga. kan. Belakangnya itu yang paling tiga juga. Naruhnya. Rame. Dari dalam dan dari sudut nanti teman-teman. Betawi. Taruh di kolong kursi, Sus. Walau yang tolong. Ya aku kan bilang ya lo susi katanya sakit kok mati. Kata dia, ya dong. Susi itu ya, kapan pasang ring ya? Selasa, Senin, ronsen. Langsung pulang itu ya? Ya latihan tiap pagi ada doa. Kak Tony dikasih tahu loh mana yang dicabut boleh dan tidak. Kasih tahu sekarang. Biar tahu. Kenyang banget Bapak. Harus dicabut. Bapak CCTV kenyang banget. dicabut. Yesus. Kak Tony nggak tahu dipikirnya kabel. Lo sama dokter Todung kan? Habis doa. Kan tiap pagi kan doa. Todung. Ini berempat sama Oma. Sama Maranto, Pak Tony, Pak Edi. sama. haleluya. Nanti Aku kenyang banget. Kalau lewat di sini kita jam 8-an mandi. Ada mereka yang doa. Jadi dalam nama Yesus tidak jadi diri, tidak ada penyumbatan. Ya aku kayaknya udah mati. Jadi aja anaknya tenang-tenang aja. Nah,
di dalam Tuhan tuh tenang-tenang Ya. aja. Saya ini lagi termenung. Kenapa? Kali ibadah 5 kali. Kata Pak Niko gini. Kok Mandi baru 2 kali ibadah Apa begini? kemarin? Kemarin kenceng loh Pak Niko dia Dua kali udah cukup. Dia bilang hari-hari ini hadir sih. satu jiwa aja pada di rumah kerja sana kerja sini. Gak usah. Nanti nih menjelang Pentakosta ketiga kedatangan Yesus ini. Bingung ngurusin Kita jemaat bingung bludak. ngurusinnya jemaat bludak. Terus aku di mobil aku ngitung. Bintang 3 nih 15 jiwa baru loh. Sampai gitu. Iya ya. Semuanya bergerak luar biasa. Liatin kata dia. Ini messenger of the Pentecost semua. WA ini Bu Sony dong. Jadi ini aku ceritain ya. Jadi Cilemon itu kan bawa Wendy itu kerja di Strasbourg. Terus karena kerjanya bagus ini pakai dikasih bonus 50 ribuan. Uang aja. Ini nggak ada. Tapi dia yakin sama saya Wendy yang ngambil. Karena sebelumnya itu dia masuk ke kamarnya anaknya itu celana-celananya anaknya ternyata itu diambil dia rogo-rogo satunya ini untuk diambil sama si Lemnya. Kalau dicicil nanti bilang Om nih remote. nah jadi itu masih ada sama Bella itu kan. Tadi aku bawa energi supaya aku gak makan. Akhirnya aku makan juga. Oke, sip. Yang katanya udah Roy telepon sama si maki-maki apa tadi dibilang dasar Cina sama Lisa angkat mau apa lu? Wah berantem kan sama Lisanya Cilemu Pak Wanda lu ketemu aja lah sama laki gue di Korea sana bla 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 yang si Lisa kan orang Korea nah polisi musim beda oh berantem gitu ya Pak langsung mau laporan polisi gini gitu Uyang Pak, gua dilaporin lu. Uyang dilaporin.